Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Indeks keyakinan konsumen pada bulan Mei 2025 tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan April 2025 dari 121,7 menjadi 117,5. Bahkan level IKK tersebut tercatat turun lebih dalam dibandingkan dengan Mei tahun 2024 lalu. Survei konsumen Bank Indonesia pada bulan Mei 2025 mencatat indeks keyakinan konsumen atau IKK pada bulan Mei 2025 sebesar 117,5 mengalami penurunan dibandingkan April 2025 sebesar 121,7. Bahkan level IKK di bulan Mei tersebut juga lebih rendah dibandingkan Mei tahun 2024 sebesar 125,2. Meski demikian, keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi masih optimis sebab masih di atas level 100. Sementara itu, berdasarkan kelompok pengeluaran, keyakinan konsumen pada Mei 2025 tetap optimis untuk seluruh kelompok dengan IKK tertinggi tercatat pada responden dengan pengeluaran di atas 5 juta rupiah. Sedangkan dari kelompok usia, hanya responden dengan usia di atas 60 tahun yang mengalami peningkatan optimisme dari 105,3 menjadi 105,6. Di sisi lain, persepsi responden terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan pada bulan Mei berada pada zona pesimis terutama dari kelompok pendidikan sekolah menengah atas atau SMA dan akademi atau diploma. Sedangkan kelompok lainnya yaitu sarjana dan pasca sarjana masih optimis meski menunjukkan tren penurunan. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, daya beli di tengah penurunan indeks keyakinan konsumen, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Jimmy Gani. Beliau adalah Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Halo Pak Jimmy, apa kabar? Halo Mas Pras, kabar baik, Alhamdulillah, semoga semua baik juga ya. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian sudah bergabung juga ada Bu Esther Sriastuti, Direktur Eksekutif Indef. Halo Bu Esther, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Pras, terima kasih Pak Jimmy, Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan dan sebelum membahas lebih jauh, Bu Esther, seperti biasa kita akan review terlebih dahulu dari pandangan Indef sendiri nih terkait dengan kondisi dari kemampuan daya beli masyarakat saat ini sebenarnya seperti apa nih Bu? Silakan. Iya, saat ini kondisi daya beli masyarakat menurut saya masih lemah ya. Oke. Apalagi sudah dikonfirmasi dengan adanya angka yang dikeluarkan oleh BPS pada Mei tahun 2025 ini terjadi deflasi 0,37%. Artinya berarti pelemahan daya beli gitu. Apalagi tahun 2024 kita sudah mengalami pelemahan ya. Dengan ditandai dengan deflasi itu dari Mei sampai dengan September. Ya. Nah, saya berharap ya ini kondisinya sedang di bawah, maka kebijakan pemerintah harusnya lebih bersifat ekspansif bukan kontraksi gitu, Mas. Baik, nah kalau dari pelaku usaha sendiri yang khususnya retail yang berhubungan erat dengan aktivitas masyarakat pada saat mereka melakukan konsumsi ini bagaimana Pak Jimmy? Ya Mas Pras, memang kalau secara umum sektor retail di Indonesia tuh masih dalam fase penyesuaian pasca momen Ramadan dan Idul Fitri yang biasanya memang menjadi puncak konsumsi tahunan ya. Oke. Jadi ini kan kita memasuki semester 2 dan pelaku retail mulai bersiap menyambut periode belanja sekolah dan akhir tahun. Contohnya hari ini memang kita lagi ngedorong nih adanya walaupun tadi Bu Esther sampaikan ya, ada penurunan daripada daya beli, tapi kita harapkan dengan insentif berupa diskon dan lain-lain, kita harapkan bisa pembelanjaan itu tetap terjadi gitu. Hari ini kita launching misalnya holiday sale bersama di Aprindo. Jadi walau ada dinamika daya beli yang tadi disampaikan, ya kami tetap melihat sektor retail itu bisa resilient, didukung inovasi kanal distribusi, kemudian juga digitalisasi dan program promosi yang adaptif terhadap kebutuhan konsumen saat ini.
Oh, menarik ya. Inovasi terus dicari begitu dan ditelurkan lagi untuk bagaimana meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Nah, Bu Esther, kalau kita bicara mengenai survei konsumen Bank Indonesia yang mencatat indeks keyakinan konsumen di Mei itu di level 117,5 atau lebih rendah dibandingkan dengan April, apakah memang akhirnya berkorelasi juga nih dengan daya beli masyarakat saat ini? Oh iya, saya rasa itu sangat Hmm, berkorelasi ya. Jadi kalau kita lihat tadi cermati bahwa, masyarakat ini kan memang secara nominal pendapatannya tidak, berubah ya, tetapi oke. pendapatan real itu sebenarnya, berubah gitu, menurun. Hmm, Apalagi dengan adanya kebijakan pemerintah yang relokasi anggaran, saya sebut relokasi anggaran, walaupun kalau bahasa di media adalah efisiensi, di oke. mana terjadi pemotongan ya anggaran di Hmm, sebagian besar kementerian, kemudian dialokasikan untuk program-program pemerintah yang prioritas. Nah, ini dampaknya ini sangat luar biasa bagi, industri, sektor bisnis ya, dan, sektor-sektor lain yang bergantung pada pengeluaran pemerintah atau government spending, maka ini akan berdampak yang luar biasa. Contoh misalnya, di industri katakanlah, hotel ya, kan kemarin ada cutting anggaran di kementerian, mereka tidak bisa menyelenggarakan meeting-meeting di hotel. Jadi hmm. okupansi hotel pun juga akan berkurang gitu. Demikian juga di retail juga seperti itu. Nanti mungkin Pak Jimmy akan bisa lebih menjelaskan gitu. Ya. Hmm. Baik, tapi kalau kita lihat dengan level indeks keyakinan konsumen yang memang masih berada di level optimis begitu. Sementara apakah memang ini akhirnya masyarakat yang lebih menahan diri untuk tidak konsumtif atau bagaimana? Begitu kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Bu Esther dan juga Pak JB dan pemirsa. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan perkembangan dari indeks keyakinan konsumen di Indonesia sampai dengan Mei 2025. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda untuk indeks keyakinan konsumen memang masih berada di level optimis begitu. Tapi trennya kita cermati begitu memang cenderung turun ya. Kalau kita lihat Mei 2025 dibandingkan dengan April 2025 bahkan sampai dengan di bulan Mei tahun 2024 lalu. Demikian juga ada indeks kondisi ekonomi saat ini dan juga indeks ekspektasi konsumen yang cenderung turun. Berikutnya kita lihat IKK per kelompok pengeluaran. Ini dia memang ya sebenarnya merata begitu ya mengalami penurunan begitu dibandingkan dengan bulan April atau bulan sebelumnya. Dilihat dari yang paling konsumtif atau yang paling tinggi memang di yang pengeluarannya di atas 5 juta rupiah dari 127,9 menjadi 120,5 sementara yang lainnya di 127,9 ke 117,7. Itu dia. Selanjutnya kita lihat indeks ketersediaan lapangan kerja per kelompok pendidikan. Nah, ini dia. Bagaimana ketersediaan lapangan kerja begitu ya dari persepsi responden juga yang sudah disurvei oleh Bank Indonesia. Pasca sarjana dari 133,1 turun menjadi 105,8. Kemudian di tingkat sarjana dari 104,6 menjadi 101,1 masih optimis tapi cenderung turun. Sementara untuk yang akademis atau diploma kemudian SMA ini justru sudah meninggalkan level optimis atau justru pesimis ya melihat tadi ketersediaan lapangan kerja begitu. Berdasarkan hasil survei dari Bank Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Jimmy Gani kemudian Ibu Esther Setiasuti. Nah, Bu Esther, ini menarik kalau kita cermati dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Dari sisi IKK per kelompok pengeluaran, begitu memang yang disoroti yang melebihi atau di atas 5 juta rupiah. Kemudian ketersediaan lapangan kerjanya yang sudah meninggalkan level optimisnya adalah SMA, kemudian akademi dalam artian mungkin diploma D3, D4 dan lain-lain. Nah, ini seperti apa kalau analisis Anda nih? Bu Esther, silakan. Ya.
Iya, Ya. terima kasih Mas Pras. Hmm, Ini pertanyaan sangat menarik ya. hmm, Kalau tadi dilihat memang masih di level IKK masih di level optimis ya. oke, Tetapi kalau kita lihat lagi trennya memang menurun gitu. oke, Kenapa ini bisa terjadi? Ya kita memang merasakan ya ekonomi ini sedang lesu gitu. Tapi biasanya ya pemerintah selalu mengatakan oh ini kita sedang baik-baik saja gitu dengan diimbangi dengan insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah tentunya. ya, Artinya insentif itu keluar kan berarti ekonomi ini lesu gitu kan. Tapi itu oke, tidak diaminkan ya. Nah, namun kalau kita lihat dari sisi lapangan pekerjaan juga turun, pengeluaran juga turun gitu ya. Artinya ini kita ini harus aware ya, di mana pada saat job fair diadakan itu yang mendaftar langsung membludak dan biasanya ini tidak ada matching ya, mismatching ini terjadi antara, yang apply dengan yang dibutuhkan pekerjaannya. oke. Sebagian besar, data BPS itu menunjukkan bahwa tenaga kerja Indonesia sekitar 88% itu berpendidikan, SD, SMP, SMA ya. Hanya sedikit sekali di sekitar 12% yang berpendidikan tinggi. Nah, ini menjadi PR ke depannya. Kalau nanti terjadi bonus demografi, kita harus lebih aware untuk upgrade skill ya, upgrade pendidikan, upgrade skill agar mereka yang angkatan tenaga kerja yang muda ini bisa mendapatkan pekerjaan atau paling tidak bisa create employment sendiri gitu. Baik, baik. Nah, dari pelaku usaha retail sendiri, merasakan tidak sih sebenarnya adanya penurunan dari daya beli masyarakat dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, begitu optimisme ada yang berkurang, kemudian bahkan sudah ada yang level pesimis kalau kita bicara kaitannya dengan ketersediaan lapangan kerja. Nah, untuk daya belinya sendiri nih Pak Jimmy, benar tidak sih dirasakan dampaknya terhadap industri retail atau dalam artian ini moderat saja begitu? Iya Mas Pras. Jadi kan tadi seperti yang tadi saya sampaikan ya, Hmm, bahwa kan kita memasuki eh, puncak daripada konsumsi masyarakat yang biasanya terjadi di bulan Ramadan, kemudian juga Idul Fitri. Jadi kalau oke. kita lihat memang wajar turun penjualan gitu ya, dan daya beli memang kelihatannya ada pengaruhnya, tapi menurut kami masih terjaga. Hmm, Jadi ada kecenderungan memang untuk masyarakat mereka lebih selektif dan berhati-hati dalam berbelanja. oke. Jadi mereka memprioritaskan belanja itu lebih ke kebutuhan pokok dan produk esensial. Kalau itu tetap mereka lakukan gitu pembelajaran, jadi tetap terjadi. Jadi ini menunjukkan adanya pergeseran perilaku konsumsi, bukan semata pelemahan total daya beli. Jadi daya beli sih kelihatannya sih sampai saat ini ya, mudah-mudahan nanti masih bisa terjaga Hmm. supaya tetap ada pembelian gitu dan konsumsi masyarakat terutama untuk kebutuhan pokok. Oke, kalau kita cermati dari Sabang sampai Merauke begitu, adakah daerah yang mengalami penurunan dari sisi tingkat konsumsi masyarakat dalam artian ada penjualan sektor retail juga yang akhirnya tertahan atau rata semuanya ya tadi tumbuh tapi memang tidak tinggi begitu, Pak Jimmy? Iya, kami tidak melihat ada Hmm, daerah-daerah tertentu ya yang khusus gitu mengalami penurunan. Secara overall memang ada sedikit penurunan, tapi tadi ada dua hal ya. Yang pertama adalah oke, karena kita mencapai puncaknya itu di kuartal 1 pada saat dan dua gitu ya, ya, dua awal. Kemudian kita turun juga, memang ada pengaruh juga tentunya PHK, kemudian juga oke. ada optimisme yang berkurang tadi ditunjukkan dengan seperti yang Bu Esther sampaikan, penurunan daripada indeks keyakinan konsumen. Baik, nah lantas kalau kita bicara mengenai faktor-faktor yang menjadi trigger begitu adanya pelemahan daya beli masyarakat di bagian yang mana nih? Kalau Pak Jimmy tadi sudah menyampaikan memang adanya peak season yang sudah lewat begitu untuk tingkat konsumsi masyarakat, kemudian sedikit ada penurunan, kemudian mungkin sekarang adalah masa liburan sekolah. Jadi skala prioritasnya berubah nih Bu Esther kalau kacamata Indef bagaimana? Iya memang, tadi saya mengaminkan ya apa Hmm, yang disampaikan oleh Pak Jimmy. Sekarang, masyarakat itu, cenderung karena kebutuhannya itu sekarang adalah, eee,
sekolah ya, Oke. karena liburan sekolah, kenaikan kelas gitu, terus kemudian ada yang lulus, kemudian mau kuliah. Jadi mereka harus lebih aware ya dalam mengalokasikan anggaran untuk Hmm. belanja. Nah sehingga, Oke. kalau kita lihat ya ini trennya memang, akan menurun, Hmm. kecuali nanti ada event-event besar gitu ya, atau ada insentif yang memang mendorong. Sekali lagi, di sini yang insentif yang dibutuhkan tidak hanya untuk, konsumsi ya, tetapi harus insentif untuk investasi juga. Sehingga, kalau investor datang ke Indonesia itu ya, bisa create employment gitu, karena Oke. misalnya bangun pabrik dan seterusnya, gitu sih. Nah lantas bagaimana dengan indeks yang tadi juga kita lihat IKK berdasarkan, indeks tersediaan lapangan kerja yang justru, pesimis lah untuk yang mereka tamatan SMA, kemudian diploma. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar Bu Esther dan juga Pak Jimmy. Pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Jimmy, kemudian juga Bu Esther begitu. Nah, kalau mencermati dengan beberapa data yang tadi sudah diberikan juga nih Bu Esther terkait dengan ketersediaan lapangan kerja, Anda melihat bagaimana kalau memang ya kondisi yang masih bekerja saja sudah mulai menahan diri untuk melakukan konsumsi begitu. Mungkin tadi skala prioritasnya sudah berubah. Lantas bagaimana dengan mereka yang ya ada yang dirumahkan kemudian terkena PHK karena kita tahu badai PHK juga sempat melanda Indonesia meskipun sekarang masih dibayangi juga dengan ancaman PHK. Bu Esther silakan. Iya, Hmm. terima kasih Mas Pras. Jadi ya itu tadi, Hmm. karena ini kan efeknya nih domino gitu kan. Oke. Di awal, tahun sudah lesu, maka kita harus berikan insentif tidak hanya pada konsumsi, Hmm. tetapi insentif pada misalnya investasi atau insentif pada, buat mereka yang mau memulai usaha atau create employment by themselves gitu. Jadi, buat mereka yang mau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, wirausaha, ya berikan insentif. Misalnya salah satu contoh gampangnya ya, permudah ya untuk kredit gitu ya. Terus kemudian subsidi, untuk subsidi bunga gitu, terus permudah Oke. perizinannya. Hmm. Karena kita masih punya PR ini, di Is Doing Business Indonesia itu tercatat bahwa getting started, bisnis itu masih problem di situ. Artinya perizinan yang masih, banyak gitu ya untuk memulai suatu usaha. Begitu Mas. Jadi Baik. tidak hanya pada lapangan pekerjaan yang sudah ada, tetapi mereka beri ruang untuk bisa berusaha sendiri. Apalagi generasi Gen Z nih sekarang lebih banyak, kerja yang by remote gitu ya, startup dan seterusnya. Oke, oke. Nah, Pak Jimmy tadi memang sempat di awal menyebutkan ada inovasi-inovasi baru yang sudah dilakukan pelaku usaha untuk bisa bagaimana menjadi daya tarik lagi nih masyarakat untuk melakukan konsumsi. Tapi dengan kondisi yang ada saat ini, Anda melihat juga insentif yang diberikan begitu. Kita tahu ada insentif khususnya ada sektor transportasi di masa liburan sekolah, kemudian ada bansos di sana. Anda melihat seperti apa nanti dampaknya terhadap sektor retail sendiri di pertengahan tahun inilah sampai dengan akhir tahun? Ya tentu kita harapkan, semua insentif yang Hmm. diberikan itu ada dampaknya ya, Oke. artinya, masyarakat jadi bisa lebih banyak, lagi berbelanja karena, tadi ada insentif, ada penurunan daripada, harga transportasi, Oke. tol tadi juga Menko, tadi pagi juga menyampaikan juga ya, betapa banyak sekarang insentif yang sedang diturunkan. Nah, tapi memang tadi ada penurunan IKK kan. Jadi memang Iya. ada sinyal awal nih bahwa masyarakat lebih waspada terhadap kondisi ekonomi. Hmm. Jadi, kan tadi juga Mas Pras sudah sampaikan 117,5 itu masih di atas, optimisme ya. Jadi Betul. Hmm. kita lihat, orang tetap optimis, Hmm. walaupun ada penurunan optimisme itu, tapi lebih waspada. Jadi mereka bukan menghentikan belanja secara keseluruhan, tapi lebih kepada pergeseran behavior aja, perilaku, Hmm. konsumsi dan prioritas tadi. Ya, apalagi tadi kan, sudah disinggung oleh Bu Esther bahwa ini, ada, anak-anak, liburan kemudian, nanti akan masuk sekolah, jadi perlu ada
persiapan untuk bayar uang sekolah dan seterusnya. Nah ini Oke. saya rasa perlu kita waspadai dan harus kerja bareng gitu ya. Hmm. Jadi pelaku retailnya kita harus berinovasi, pemerintahnya harus memberikan insentif, baik itu insentif tadi untuk langsung kepada konsumen, tetapi Oke. juga insentif yang tidak selalu harus berupa dalam bentuk tunai, tetapi juga Hmm. bisa dalam bentuk tadi ease of doing business gitu ya. Karena gimana pun kita tahu lah di Indonesia ini banyak sekali hal-hal yang menghambat, termasuk Oke. peraturan, pelaksanaan dari peraturan itu, termasuk juga yang kita dengar akhir-akhir ini kan premanisme ya, itu juga sangat berpengaruh gitu. Jadi kalau di toko-toko retail itu banyak preman-premannya, tentu akan mengganggu kenyamanan konsumen untuk belanja di toko retail. Nah, Hmm. ini perlu Iya, iya. berantas juga. Ya, di tengah PMI manufaktur juga yang mengalami penurunan, kita tahu sudah meninggalkan level ekspansi begitu ya. Dan Anda melihat seperti apa dari sisi pasokan, ketersediaan begitu untuk produk-produk retail sendiri di masyarakat, kemudian harganya pun sekarang ada kenaikan stabil atau bagaimana? Karena kan ini cukup sensitif ya di tengah kondisi saat ini begitu Pak Jimmy. Ya, so far sih kalau untuk harga sih masih oke ya, Oke. dan ketersediaan juga masih bagus gitu. Artinya memang tadi untuk khususnya barang-barang yang sekunder apalagi tersier ya, Ya. mungkin konsumen itu Hmm. lebih menahan diri untuk membeli karena mereka prioritas kepada kebutuhan-kebutuhan dasar, Oke. kebutuhan-kebutuhan pokok. Jadi tetap mereka optimis, tapi ya tadi terjadi penundaan belanja atau perubahan pola konsumsi gitu. Jadi kita sih masih optimis ya, walaupun ada penurunan-penurunan di dalam PMI maupun juga Hmm. IKK, tapi mudah-mudahan ini hanya sementara. Kalau Oke. kita dorong dengan kebijakan yang tepat, insentif yang tepat, kemudian pemain-pemain retailnya juga dan tentunya juga di manufacturingnya juga bisa menyesuaikan diri, ya ini kita bisa survive period ini. Dan kita mesti ingat juga bahwa ini bukan hanya di Indonesia saja, tapi tantangan-tantangan ini juga merupakan tantangan-tantangan global juga ya, kalau kita lihat gitu. Oke, oke Pak Jimmy. Nah, lantas strategi apa Bu Esti yang perlu dilakukan kalau tadi memang sudah ada insentif yang diberikan untuk masyarakat sendiri secara langsung, kemudian dunia usaha juga sudah ada, sehingga bisa mendongkrak lagi nih daya beli masyarakat di semester kedua ini Bu Esther. Nah, Iya, sorry, maaf. ya Iya. insentifnya kalau menurut saya ya tadi tidak hanya yang mendorong konsumsi ya, Hmm. tetapi juga mendorong ekspor, mendorong investasi, mendorong para para calon tenaga kerja ini untuk bisa meng-create lapangannya pekerjaan sendiri gitu ya. Oke. Wira swasta. Jadi mereka tetap punya pendapatan gitu. Mereka tetap bisa berusaha. Kalau mereka masih punya duit kan lebih mudah untuk belanja gitu. Nah, Oke. dari sisi retail mungkin kita melihat, mencermati, oh ini ternyata ada pelemahan daya beli sehingga produknya juga harus bervariasi ya. Kalau dulu misalnya pengen baju yang branded-branded gitu, ya sekarang disediakan di tokonya nggak hanya yang baju branded gitu. Jadi kan Hmm. ada Ya, ya. shifting ya, di situ shifting pergeseran konsumsi masyarakat dari yang tadinya suka branded produk jadi yang biasa saja. Yang penting Oke. tetap fashionable, misalnya seperti itu. Ya, tapi Anda melihat proyeksi ke depan begitu untuk tingkat daya beli masyarakat, kemudian dengan kondisi ekonomi yang Anda katakan ada inflasi, PMI manufaktur yang juga sedang mengalami tekanan, ini seperti apa nanti kepada masyarakat sendiri begitu dan juga perekonomian nasional secara umum? Iya, kalau menurut saya kalau tidak ada gebrakan eh, kebijakan yang ekspansif Hmm. ya untuk dari sisi pemerintah, ini ya akan tetap seperti ini saja gitu. Hmm. Karena event-event besar ini udah lewat di tahun 2025 gitu. Oke. Lebaran udah selesai ya, ini liburan sekolah. Di tahun 2024 saja ada pilkada, ada pemilu, ada pilpres gitu. Tapi tahun 2025 ini kan sudah tidak ada itu semua gitu. Jadi ya salah satu caranya adalah mendorong dengan insentif gitu.
Nah, insentifnya apa? Ya tadi, tidak hanya fokus pada konsumsi rumah tangga, tetapi fokus pada investasi ya, kemudian Oke. ekspor dan, ya ini, ciptakan lapangan pekerjaan sendiri, bagi mereka. Nah, tapi kan itu harus didorong juga. Kalau mereka nggak punya modal, terbatas modal, nggak bisa gitu. Baik, itu dia. Memang tetap harus mandiri masyarakatnya untuk bisa meningkatkan skill, kemampuan diri sendiri ya untuk bagaimana kita bisa memulai usaha di tengah kondisi ya seperti saat ini, di samping dukungan juga dari insentif ataupun kebijakan-kebijakan lainnya yang diberikan oleh pemerintah dan dunia usaha begitu. Baik, Pak Jimmy, terima kasih banyak atas informasi update yang sudah disampaikan. Ibu Esther, terima kasih juga atas analisis yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Jimmy, Bu Esther. Terima Ya. kasih Terima Mas Pras, kasih, Kak Jimmy. Bu Sampai Esther, Mas ketemu Pras, terima lagi. kasih. Ya, baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya, untung rugi UMKM, kelola usaha pertambangan. Kami segera kembali.